Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, mari kita bersama-sama mendengarkan statement atau pidatonya Habib Rizik mengenai tentang DNA. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya kawan. Nah, bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pengkol-pengkol Quraisy yang ada di dunia ini ya kawan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan. Nah jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, enggak. Tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya kawan. Alhamdulillah. Oke, para pemirsa, untuk hal yang ini kami sepakat dengan statement atau pidatonya Habib Rizik Syihab bahwa tes DNA itu menjadi hal yang penting sebagai data pendukung untuk menentukan nasab seseorang. Karena memang tes DNA hanya menerangkan tentang genetikanya, bukan keabsahan pernikahannya. Secara otomatis apabila pernikahannya sah dan itu gennya dari keluarga suami istri tersebut, anak dari suami istri tersebut, maka secara otomatis akan ketemu DNA-nya dan sah juga secara fikih. Kita berbicara secara positif, bukan berarti ketika kita melakukan tes DNA tidak percaya dengan status perkawinan fikihnya. Karena memang hasil dari hubungan di luar nikah kalau dites DNA juga akan nyambung. Tapi bukan begitu maksudnya. Yang kedua, statementnya Habib Rizik ini juga untuk menepis kelompok-kelompok Wahabi yang masih ada pikiran untuk membongkar kuburan Rasulullah SAW. Apapun alasannya, dengan untuk menyocokkan tes DNA melalui darah dan yang lainnya ini pernah dilawan oleh ulama Nusantara, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui Mbah Wahab, Hasbullah, membentuk komite Hijaz yang waktu itu Indonesia belum ada dan NU juga belum lahir, melawan sikap arogansi kerajaan Saudi yang di bawah pengaruh faham Wahabi. Apalagi di Yordan, kerajaan Yordan yang memang sangat menjaga terhadap kemurnian dan keaslian Dzurriyyatur Rasul, sudah memiliki sebuah lembaga sendiri, bahkan laboratorium sendiri dan pakar tersendiri, serta pengelompokan kode-kode tersendiri mengenai DNA Dzurriyyatur Rasul. Jadi bisa tes DNA ke negara tersebut. Para pemirsa, intisab kepada Rasulullah SAW ada dengan dua cara. Yang pertama, bin nasab atau bil wiladah. Jadi dengan nasab atau dengan proses kelahiran. Yang kedua adalah bil ifadah,
dengan ngalap berkah, ngalap faedah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Bi akhdhil ilmi awil amali, dengan kita mengambil atau mempelajari ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bagi orang awam meniru perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intisab bis sabab ini menjadi angin segar bagi kita seperti orang awam ini yang belum tentu mungkin punya genetika yang atau darah biru bisa menjadi bagian daripada yang diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai keturunannya. Kalau bil amal, maka para ulama banyak yang menyebutnya dengan sholat jamaah dan qiyamul lail, atau membaca Quran, atau dengan rajin berpuasa, atau dengan rajin berwirid mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa intisab kepada Rasulullah. Dalam konteks akhdhul ilmi, kita mempelajari ilmu apa yang bisa menjadikan kita diakui sebagai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ilmu yang ada dengan sebab kelahiran beliau, bukan ilmu pengetahuan biasa yang ada atau tidak adanya kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu tersebut sudah ada. Para ulama, khususnya Imam Nawawi Al-Bantani, membatasi menjadi 4 ilmu yang bisa menyambungkan kita berintisab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Ini menyangkut kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepercayaan terhadap hari akhir. 3 pokok ini menjadi utama, yang paling utama di dalam ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu fiqhi, atau berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Yang ketiga adalah tentang ilmu tahsilil kamalat, atau sering dikenal dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini banyak dibahas dalam kitab-kitab klasik. Mungkin nanti akan kita bicarakan pada lain waktu. Yang keempat adalah ilmu anil akhbaril umamil khaliyah. Kalau secara sederhananya bisa kita terjemahkan, meskipun ini tidak terlalu mewakili, adalah dengan ilmu sejarah. 2/3 daripada Al-Quran adalah sejarah. Makanya jas merah, jangan pernah kita melupakan sejarah. Bukan untuk memaki atau bukan untuk menyesali kehidupan-kehidupan buruk masa lalu, tapi sebagai iktibar dan menjadi sebuah catatan, sebagai suri tauladan bagi kita. Ada digium di dalam NU yang sangat populer, maafkanlah kelakuannya, tapi jangan lupakan sejarahnya. Karena ini menjadi penting. Siapa pejuang yang memang memerdekakan negara ini, siapa pecundang yang menjadi antek-antek penjajah Batavia, itu menjadi penting kita ketahui agar tidak salah orientasi, agar kita tidak salah untuk meniru terhadap perilaku-perilaku orang per orang yang hari ini mungkin masih bersumber dan masih berpengaruh secara psikologis dengan dunia
penjajahan di masa lalu. Mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.